Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama channel saya, Dila Nini. Sebelumnya saya dari 11 Desain Komunikasi Visual. Nah, di sini saya mendapatkan tugas video yaitu menjelaskan tentang dasar-dasar AI atau Adobe Illustrator. Nah, sebelum ke aplikasinya, saya akan menjelaskan apa sih AI. Nah, aplikasi AI adalah biasanya digunakan. Oh ya, sebelumnya kenapa saya bilangnya AI, karena itu dari singkatan Adobe Illustrator, jadi biar lebih gampang aja ya. Nah, aplikasi ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai kebutuhan desain, mulai dari logo, konten promosi, grafik, karya seni digital, bahkan situs web. Adobe Illustrator cukup populer untuk proyek desain grafisnya berkaitan dengan pemasaran, nah, periklanan, hingga untuk mengelola karya seni digital secara profesional. Menurut pandangan desain grafis, Adobe Illustrator bisa dimanfaatkan untuk membuat berbagai gambar digital dan media cetak. Fungsi utama dari Adobe Illustrator adalah menggambar atau mendesain ilustrasi dalam bentuk vektor. Selain itu, Adobe Illustrator juga bisa untuk membuat tracing di objek foto, mewarnai ulang foto, atau membuat tampilan foto seperti sketsa. Nah, Nah, selain untuk menggambar ilustrasi, software ini juga memungkinkan untuk memanipulasi teks dan membuat desain multimedia. Penggunaan Adobe Illustrator juga didukung untuk membuat dan merancang desain mock-up sebagai tempat ikon atau bentuk desain yang ditampilkan dalam aplikasi dan situs web ini. Dari segi kualitas image vektor yang dimiliki oleh Adobe Illustrator, secara tidak langsung, software ini memiliki kegunaan menciptakan hasil karya yang bagus dan dari segi kualitas gambar. Fungsi dan kegunaan dari software Adobe Illustrator ini sangat beragam, tergantung basic dan kemampuan eksplorasi dan desain grafis yang ingin mengolah gambar desain. Dari sekian banyak karya yang bisa didesain menggunakan Adobe Illustrator, pekerjaan desainer grafis sangat menguntungkan jika dilibatkan ke dalam bentuk komersial maupun usaha melalui aplikasi ini. Hal tersebut dikarenakan Adobe Illustrator saat ini sering digunakan melalui aplikasi ini. Hal tersebut dikarenakan Adobe Illustrator saat ini sering digunakan oleh perusahaan media untuk menyuguhi keinginan klien dalam keperluan desain. Nah, seperti iklan produk, politik, perusahaan jasa, media, desain, admin sosial media, dan lain sebagainya. Jika kamu perlu membuat desain dari nol dan tidak perlu mengedit gambar yang sudah ada, kamu bisa menggunakan Adobe Illustrator. Tools yang ditawarkan aplikasi ini sangat lengkap sehingga bisa meningkatkan hasil desain yang lebih kuat. Adobe Illustrator ini sangat cocok digunakan untuk mengolah desain seperti desain logo, desain merek atau brand, ilustrasi, dan desain tipografi. Sedangkan Adobe Photoshop cocok digunakan jika kamu akan mengolah desain yang ada gambarnya. Aplikasi ini cocok untuk mengerjakan jenis desain seperti manipulasi foto, pengeditan foto, desain poster, kolase digital, dan desain iklan. Nah, itu penjelasan dari saya, teman-teman. Terus kita aplikasi langsung ke aplikasinya aja ya. Di sini kita pakai Adobe Illustrator CS6. Nah, ini adalah tampilan utama dari AI. Kan ini adalah tampilan utama dari AI. Sebenarnya AI sama Corel Draw itu sama aja, teman-teman. Cuma mungkin menurut saya lebih enak AI sih, soalnya lebih gampang juga. Nah, pertama di sini kita
Untuk menambahkan lembar kerja kita klik file, habis itu new. Di sini akan muncul nama. Nah, namanya kalian bisa ganti nama dokumen kalian atau lembar kerja kalian nanti. Di sini aku tetap kasih nama slide 1. Terus di sini juga ada size. Size ini adalah ukuran lembar kerja kalian. Di sini saya ganti, jadi di sini saya tetap A4. Nah, jadi kita cukup ganti name sama size aja. Yang lainnya kita nggak usah ya teman-teman. Habis itu kita klik OK. Nah, ini adalah lembar kerja utama kita. Nah, sebenarnya sama aja sih guys, kayak Corel. Jadi kita buat pekerjaan kita harus ngerjainnya di kertas putih ini. Cuma kalian juga boleh di sini. Cuma nanti pas di save itu nggak akan ada ya. Nah, terus di sini ada menu bar. Menu bar itu berisi file, edit, object, type, slide, effect, view, dan yang window, dan yang terakhir ada help. Nah, di menu bar ini ada fungsi masing-masing ya teman-teman. Kali ini saya nggak akan ngejelasin dari fungsi-fungsi ini. Saya lebih tertuju pada toolboxnya di sini. Sebelum ke toolbox, di sini ada main menu. Terus di sini juga ada panel drop area. Ini namanya panel drop area. Nah, kita langsung aja ke menu bar. Sorry, kita langsung aja ke toolbox. Dimana toolbox yang pertama ini, sebelumnya toolbox ini kita bisa tampilannya kayak gini, atau kayak yang awal tadi juga bisa. Cuma di sini saya pakai yang kayak gini. Terus di sini ini yang pertama ada selection tool. Nah, selection tool ini fungsinya untuk menyeleksi teman-teman. Dari namanya aja kita udah kayak selection tool, pasti buat nyeleksi. Contohnya gini nih, saya punya 2 bidang, terus kita selection. Cukup kita tarik garis aja kayak gini teman-teman. Nah, ini pasti bakal ke seleksi semuanya. Nah, gini gitu teman-teman. Nah, yang kedua ini ada direct selection tool, dimana direct selection tool ini berfungsi untuk ini kan satu bidang ya, misalnya persegi panjang. Jadi fungsinya itu untuk merubah bidang atau bentuk dari titik sudut. Nah, misalnya kayak gini teman-teman. Gitu. Kita juga bisa dua-duanya nyeleksi ya teman-teman. Nah, jadi dia kalau udah di titik ini kita nggak bakal kalau udah di titiknya kita nggak bakal bisa rubah, kecuali kita nggak kliknya cuma satu tadi. Nah, gitu. Nah, kalau gitu terus lagi nih teman-teman, di sini tuh ada 2 nih, ada direct selection tool sama group selection tool. Cuma kalau yang ini sebelumnya aku nambahin bidang-bidang kayak gini. Biar gampang aja ya guys. Masih contohnya.
Nah ini tuh sama aja sih guys buat nge-selection, cuma bedanya kalau ini cuma kita tinggal ngeklik salah satu bidang aja, jadi nanti bidang dua-duanya tuh atau bidang banyaknya tuh langsung ke selection atau langsung ke seleksi. Terus di bawahnya sama sih guys, ini ada Lasho tool. Lasho tool ini fungsinya buat nyeleksi juga, cuma nyeleksinya ini beda teman-teman, jadi nyeleksinya kita harus gambar kayak gini. Nah ini video 5 kakak seleksi. Abis itu ini yang paling penting ya teman-teman, ada pen tool. Pen tool ini fungsinya ya buat ngegambar sih teman-teman. Nah, waduh. Nah ini adalah pen tool. Nah kita buka lagi nih, ada pen tool, ada dia actual point tool. Kalau ada di actual point tool itu buat nambahin titik ya guys, buat nambahin ankle point. Nah kita tambahin ankle point. Jadi titik-titik ini namanya ankle point. Terus ada ankle point. Di bawahnya ada delete actual point. Ini terbalik sama fungsi yang di atasnya tadi. Jadi ini tuh buat ngilangin ankle point. Jadi kalau misalnya kita hilangin ankle point ini, otomatis bakalan berubah juga bentuknya teman-teman. Soalnya ankle pointnya kita hapus. Terus di bawahnya ini ada cover Ashore point. Jadi cover Ashore point ini fungsinya kayak buat buat melengkungin garis atau membuat atau mengganti objek gitu teman-teman. Terus sini aku delete. Habis itu di sini ada teks. Ini ada type tool. Yaps, sebelumnya aku udah bilang ini adalah untuk ngetik atau kayak teks gitulah. Ini aku coba ngetik apa aja sih, ini sembarang. Terus nah sebenarnya nggak harus di sini ya teman-teman. Kalau buat ketik kita juga bisa di type. Nah kita type, klik font, terus kita pakai misalnya yang ini, kita ketik. Nah pasti akan berbeda sama ini. Terus kalau kalian mau ganti seperti kayak gini, kalian juga bisa blok dulu, terus type font. Nah kan ini kan kecil banget ya teman-teman, kita bisa besarin nih pakai size. Jadi kita tinggal pilih size di sini. Misalnya saya pakai 24. Kalau 24 kurang besar menurut kalian bisa ganti lagi di sini. Nah gitu teman-teman, gitu ya teman-teman. Terus
Di type tool ini nggak cuma satu ya teman-teman. Di type tool ini kalau kita klik tekan agak lama, di sini bakal muncul. Nah, kalau di sini ada area type tool, type on type tool, dan vertical type tool, terdekat area tool, dan nih vertical type on type tool. Nah, ini semuanya kita harus membuat kayak bidang dulu sih teman-teman, kayak misalnya area type tool kita harus buat areanya dulu. Kalau ini type on type tool, jadi kita kayak harus buat bidang yang garisnya kita mau kasih teks gitu loh. Oke. Terus di sini, nah di sini ini juga sama sih guys teman-teman, kita harus buat bidang dulu. Kecuali yang ini, kalau yang ini kita langsung buat kotak aja bisa nih, terus kita langsung kayak, nah ini otomatis kalau yang ini udah langsung jadi ya teman-teman gitu. Jadi kalau yang lainnya harus kayak buat bidang dulu. Terus di bawah vertical type, di bawah type tuh, di bawah, sebentar, di bawah type tool ini ada line segment tool. Jadi line segment tool ini ya fungsinya kayak buat ngegaris kayak gitu teman-teman. Ya begitulah. Apa ini? Nah, di sini ada line segment tool. Habis itu ada ARC tool. ARC tool itu ya buat kita buat garis lengkung, guys. Terus gimana? Cek videonya terus dipasang. Jadinya dicek berarti. Ya? Nah, gitu teman-teman. Buat bikin garis kayak misalnya kalian mau buat bulan atau bulan sabit itu biasa pakai itu teman-teman. Terus di sini juga ada, tadi udah line segment tool, precision tools. Nah, ini ada spiral tool. Jadi spiral tool ya spiral, bentuk spiral kayak buat mempermudah kalian lah intinya. Gitu sih teman-teman. Ini juga mempermudah buat desainer kalau misalnya mau buat bentuk spiral, udah ada. Terus di sini juga ada rectangular grid tool. Di sini ada kotak-kotak. Ya. Sebenarnya untuk untuk desain itu ini untuk mempermudah mereka pakai ini teman-teman. Mempermudah. Di bawahnya ada pola gitu. Takut hilang. Pola gitu tuh ya gini teman-teman bentuknya. Nah, jadi dari sini ada 4 line segment tool, arc tool, spiral tool, rectangular grid tool, pola grid tool. Tadi aku udah jelasin teman-teman di sini. Next, oke. Next di sini ada rectangular tool. Jadi kalau kita buka nih teman-teman ada rectangular tool, rodeo, tool, ellipse tool, polygon tool, starter tool, freeheld tool. Jadi di sini aku mau praktekin satu-satu teman-teman. Nah, sini.
Nah, Pulang nah. itu tadi rotate reach tool, terus ada ellipse tool. Kita ke ellipse tool. Ellipse tool. Sebenarnya di ellipse tool ini nggak harus ellipse sih teman-teman. Nggak ellipse maksudnya, bisa jadi juga lingkaran. Tapi kalau kita mau buat ellipse ya bisa teman-teman. Di situ ini backspace. Di situ ada ellipse, ada polygon tool. Ini yang benar gimana cuy? Polygon tool. Abis ini kan udah box cancel. Ini jadi gerak-gerak gini ya, aku juga nggak kurang tahu kenapa, maaf banget ini kenapa bisa gerak-gerak gini. Mungkin karena belum di backpass ya, aku juga tidak tahu kenapa ini. Nah udah, karena kenapa tadi gerak-gerak, karena belum di backspace ya teman-teman. Abis itu sampai polygon tool, start tool. Jadi ini bisa bintang. Nah di sini kalau kita klik kiri di mouse di sini nih, bakal muncul kayak gini teman-teman. Jadi ini tuh kayak misalnya kalian tuh mau bintang berapa, misalnya kalian mau bintang 10, ini biasa ya, kita tulis 10 habis itu enter. Nah jadi bintang 10. Tadi juga sebenarnya yang lain juga, yang polygon tool juga bisa ya, yang polygon tool juga bisa, tinggal diklik kanan terus misalnya kan ini bisa kita misalnya 12, jangan 122 dong, kebanyakan 12, so kita enter. Nah gitu teman-teman. Backpass, jangan lupa di selection terus di backpass ya teman-teman, soalnya takut kayak tadi yang aku gerak-gerak gitu loh. Situ ini kita sampai paintbrush tool. Jadi di paintbrush tool ini kayak buat ya coret-coret gambar-gambar gitu teman-teman. Terus ini ada satunya lagi, ini sama sih buat tulis, ini namanya pencil tool, dimana pencil tool ini bisa kita edit lagi nih teman-teman. Misalnya gini, kalau yang paintbrush tool ini kan udah nggak bisa diedit ya, kalau kita udah nyoret satu kali udah, jadi nggak bisa diedit. Kalau yang ini bisa teman-teman. Kalau misalnya kita edit nih, sorry Ih, salah passwordnya. sebentar, maaf teman-teman. Maaf ya teman-teman. Nah kalau yang ini dari pencil tool itu, kalau udah ngegaris kayak gini kita tuh bisa edit teman-teman, bisa edit. Nah bisa edit lengkungannya. Kalau yang ini nggak bisa diedit, kalau kita udah sekali nyoret itu udah nggak bisa teman-teman. Terus kalau kita lihat nih, kalau kita lihat dan pencet ada smooth tool, paint erase tool, kita cobain yang smooth tool teman-teman. Kenapa tidak keluar? Nggak tahu ya, intinya gitulah teman-teman. Habis itu sebentar, aku backpass dulu.
Habis itu ini tadi udah, terus ada verb plus to. Verb plus to ini dimana verb plus to itu sama aja sih teman-teman, kayak ini, kayak kain brus tuh, sama aja sih menurut aku teman-teman. Terus di sini juga ini ada airshadow tool. Airshadow tool ini sebenarnya penghapus sih teman-teman. Kalau menurut kita tuh penghapus. Contohnya kayak gini ya. Nah, kita coret, terus kita klik ini. Kita samain coretannya di sini. Nah, sama aja kayak penghapus sih teman-teman ya, benar, penghapus. Penghapus gitu loh. Cuma, nah di sini kalau kita klik yang merah ini, tekan yang merah ini, nah di sini selain ada airshadow, ada gimana ngomongnya nggak tahu, ceri shoot tuh, dimana ini untuk motong ya. Nih contohnya kayak gini. Kenapa tidak bisa? Sebentar, ini kenapa nggak bisa? Ya intinya gitu ya temen, tadi buat motong, cuma ini kenapa nggak bisa, kurang tahu aku juga. Terus habis itu di bawahnya ada ini, ini sebenarnya buat motong sih teman-teman, cuma kurang tahu kenapa nggak bisa. Terus kalau ini bawahnya lagi ini ada rotate tool. Jadi rotate tool itu buat kayak ya rotasi si benda ini. Terus di sini ada stretch tool. Stretch tool itu ini. Jadi yang selection. Nah, gitu teman-teman. Terus di bawahnya juga ada share tool. Jadi share tool ini buat miringin si benda. Jadi teman-teman kayak buat miringin benda. Habis itu share tool, ada shape tool. Terus di sini ada window tool. Maaf sebelumnya, di sini ada wedge tool. Jadi wedge tool ini dimana kayak dari titik sudut nih, kita tuh bisa buat bidang baru dari titik sudut. Nah gitu teman-teman, gitu, baru dari bidang sudut. Di situ masih tool, wipe tool, thrift tool, pushker tool, bolt tool, shortcut tool, treasure tool, particle tool, masih banyak kan teman-teman. Nah terus di sini ada free transportation tool, terus ada shape tool detour, ada perspective grid tool. Sebelumnya saya tidak akan menjelaskan semua. Nah, sebentar. Jadi di sini aku mau backpass dulu, biar bersih dan biar kalian nggak bingung juga teman-teman. Habis itu, nah, di sini ada merge tool. Jadi merge tool ini fungsinya kayak nah, terus kita bisa nih, situ kita bisa nih, kasih warna di sini.
Nah, kita bisa nih warna. Jadi ya gitulah teman-teman, kurang lebihnya kayak gitu. Terus ada itu, kita udah sampai sini. Sebelumnya aku buat bidang dulu. Habis itu ada gradient tool. Jadi gradient tool ini adalah kayak buat gradasi gitu loh. Nah, gitu. Jadi di sini aku milih gradasi warna. Apa kona? Kirim. Ya intinya gitulah teman-teman, buat gradasi warna. Terus di sini adalah eyedrop tool, terus ada bedain tool, ada trim brush tool, terus ada artboard tool. Terus oh ya, di sini ada Columbo Gripe tool. Jadi Columbo Gripe tool ini kayak kalian buat, nah gitu loh, kayak kalian buat grafik. Jadi di sini misalnya grafik, bentar. Gitu teman-teman. Gitu teman-teman. Abis itu di sini ada eyedrop tool, ada swatch tool, dan ini menurut aku paling lucu. Di sini ada height tool. Jadi height tool itu kayak nih, misalnya kita buat bidang ya, height tool tuh kayak ini tuh buat ini loh, penggerak si lembar kerja kita. Jadi biar kayak nggak keacak-acak atau nggak gimana sih, nggak keacak-acak atau nggak gimana. Jadi kita kayak bisa pakai ini aja tuh kayak gitu teman-teman. Habis itu ini ada zoom tool. Jadi zoom tool itu mempermudah kita buat nge-zoom si objek ini. Habis itu udah sih teman-teman, udah habis. Nah, udah sih teman-teman, udah segitu. Tapi aku mau nambahin. Oh iya teman-teman, yang sebelumnya ini ada yang di sini itu namanya panel drop area. Jadi panel drop area terdiri dari ini masih banyak lagi. Terus di sini saya mau nambahin. Nah, di sini kita ke ini, kita klik window. Nah, window ketik fighter. Nah, sorry. Window painter opinion. Nah, di sini bakalan muncul kayak gini teman-teman. Jadi aku di sini jadi di sini aku misalnya contoh kayak ini. Terus kita di selection. Nah, ini kayak gini. Terus juga ini masih ada minus font.
Sorry guys, harusnya kita di backpage dulu ya. Nah, terus kita harusnya di slip. Terus kita pakai yang ini. Ya itulah tambahan dari saya teman-teman. Iya teman-teman, kenapa saya nggak ngejelasin semuanya? Soalnya dari pen tuh ini, sorry. Kenapa saya nggak ngejelasin semuanya? Dari toolbox ini sebenarnya nggak semuanya kita pakai. Kita cuma pakai yang bagian-bagian pentingnya aja, kayak teks itu kita pasti pakai, pen itu pasti kita pakai. Jadi yang lainnya aku kurang nyaranin ya guys, soalnya. Terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih juga sudah lihat videonya. Mohon maaf karena saya juga masih sama-sama belajar, karena saya juga mendapatkan tugas, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Saya masih banyak yang saya masih belum menjelaskan, dan saya masih kurang mengerti ini ada virus ini ya. Wassalamualaikum.